Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada malam ini, yang mana sistem yang akan kami rancang adalah sistem penjadwalan kuliah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang mana terdiri dari Alifil Akyun, Amelia Marsyanda, dan saya sendiri, Indah Furinisa. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dibuatnya sistem, kemudian landasan teori, yang mana terdapat pengertian sistem, kemudian pembahasan mengenai sistem, dan terakhir penutup berisi kesimpulan dan saran. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Alifil Akyun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan pertama latar belakang. Untuk latar belakang sendiri yaitu terbentuknya sistem tersebut. Lalu yang kedua yaitu maksud dan tujuan yang menunjukkan maksud dari pembuatan sistem tersebut, dan yang ketiga yaitu fitur aplikasi yang menunjukkan bahwa fitur-fitur yang tersedia pada sistem yang akan dibuat tersebut. Untuk latar belakang sendiri yaitu penjadwalan perkuliahan merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan rumit untuk dipecahkan. Kompleksitasnya dapat dilihat dari sisi dosen yang mengajar mata kuliah yang diajarkan, waktu perkuliahan, dan juga ruangan untuk melaksanakan perkuliahan tersebut. Banyak kemungkinan yang dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan aktivitas akademis dalam suatu kampus yang akhirnya berdampak pada kompetensi kampus tersebut. Dalam proses penjadwalan mata kuliah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu terdapat jadwal di mana dosen yang bersangkutan tidak dapat mengajar. Yang kedua, distribusi jadwal perkuliahan diharapkan dapat merata tiap harinya untuk setiap kelas. Yang ketiga yaitu pekerjaan penjadwalan mata kuliah ini akan semakin berat jika melibatkan semakin banyak kelas per angkatannya. Lalu untuk yang keempat yaitu terdapat mata kuliah tertentu yang menggunakan ruang laboratorium yang sebelumnya harus terjadwal agar bisa bergantian dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu memudahkan dalam membuat penjadwalan kuliah bagi mahasiswa, agar waktu kuliah bisa terorganisir oleh sistem sehingga dapat menentukan klasifikasi jam mata kuliah pada mahasiswa dengan kelas tertentu. Untuk yang kedua yaitu membuat sebuah sistem penjadwalan kuliah yang lebih akurat dan efektif, yang mampu mengklasifikasikan jadwal kuliah tersebut sesuai dosen pengampu dan mahasiswa yang akan menerima mata kuliah pada waktu tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur dalam aplikasi. Yang pertama terdapat fitur login, yang kedua yaitu fitur pencarian mata kuliah, yang ketiga yaitu fitur daftar mata kuliah, yang keempat yaitu terdapat fitur daftar waktu, dan yang kelima yaitu fitur daftar ketersediaan dosen untuk mengajar. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Amelia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Di landasan teori terdapat pendahuluan, pengertian sistem, dan spesifikasi dan konfigurasi. Yang pertama ada pendahuluan. Bagi sebuah perguruan tinggi, penjadwalan perkuliahan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik, di mana dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait, bukan hanya bagi dosen yang mengajar, tetapi juga bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Dalam penyusunan jadwal, ada beberapa variabel yang mempengaruhi, yaitu ruangan yang tersedia, jumlah mata kuliah yang diselenggarakan, waktu yang ada, dan ketersediaan dosen yang mengajar. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menuangkan dalam bentuk proposal dengan judul Sistem Penjadwalan Kuliah Mahasiswa Berbasis Python.
Sistem ini diharapkan mampu membantu para mahasiswa dalam melakukan penyusunan SKS setiap semesternya. Selanjutnya ada pengertian sistem. Sistem ini mengatur beberapa hal seperti waktu atau jadwal dari kelas yang tersedia, ruangan yang tersedia, mata kuliah yang akan dijadwalkan, dan jadwal dosen yang akan mengajar. Pada sistem penjadwalan dibutuhkan tingkat keakurasian yang tinggi, sehingga jadwal dapat dibuat dapat sesuai dengan hal-hal tersebut. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi waktu atau meningkatkan efisiensi jika dibandingkan dengan mengatur jadwal secara manual. Dengan begitu, mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kelas mana saja yang bisa mereka tambahkan beserta waktu, ruangan, serta dosen pengajarnya. Berikutnya ada spesifikasi dan konfigurasi. Spesifikasi sistem penjadwalan kuliah mahasiswa. Yang pertama ada desktop application with Python language. Yang kedua database PostgreSQL. Dan yang terakhir operating system. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Khairunisa. Baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya adalah bab pembahasan. Yang pertama ada metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung pembuatan sistem ini, di mana data yang diambil diperoleh dari sumber tertentu kemudian dikumpulkan. Hasil dari proses tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pemberian kuesioner pada para mahasiswa. Kemudian melakukan pencarian menggunakan media internet dengan cara searching pada website yang memuat informasi di mana website tersebut berhubungan dengan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada analisis data. Pada proses ini akan dilakukan analisis data yang merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Perincian terhadap objek ini dapat menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami, serta diharapkan didapatkan pengetahuan baru untuk pemahaman dan kejelasan pada program yang akan dibuat. Kemudian, hal yang akan dilakukan dalam menganalisis data. Yang pertama, membandingkan kemudahan mahasiswa dalam menyusun SKS, kemudian keakuratan penjadwalan kuliah, dan terakhir mengukur kepuasan pengunjung dengan adanya sistem tersebut. Di mana pengunjung yang dimaksud pada analisis data ini adalah para mahasiswa. Kemudian metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data yang meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pemeriksaan data, mentransformasi data, membuat modul untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Kemudian tujuan pembuatan program. Yang pertama, untuk memudahkan mahasiswa dalam menyusun SKS setiap semesternya. Kedua, untuk meningkatkan akurasi penjadwalan kuliah. Dan terakhir, untuk meningkatkan kepuasan para mahasiswa dalam hal klasifikasi jadwal kuliah. Fitur-fitur yang digunakan pada sistem ini adalah pertama fitur login, kemudian fitur pencarian mata kuliah, fitur daftar mata kuliah, fitur daftar waktu, dan terakhir fitur daftar ketersediaan dosen mengajar. Selanjutnya, model yang digunakan pada sistem ini adalah model waterfall, di mana analisis terlebih dahulu, kemudian desain, programming, testing, implementation, dan terakhir maintenance.
Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada Ali Firagim. Baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab keempat, penutup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pelayanan yang meliputi penjadwalan kuliah mahasiswa dan melihat status dosen aktif dalam mengajar. Dengan demikian, akurasi penjadwalan mata kuliah mahasiswa ini akan memudahkan mereka dalam pembelajaran ke depannya. Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi mahasiswa maupun dosen pengajar. Beberapa saran dari kami diantaranya yaitu, yang pertama memberikan sosialisasi atau pengenalan sistem ini kepada para mahasiswa, sehingga kegunaan program ini dapat tercapai secara optimal. Untuk yang kedua yaitu peningkatan atau perlunya pengembangan sistem seperti untuk fitur update jadwal, sehingga semua kegiatan perkuliahan tidak saling benturan dalam waktu pelaksanaannya. Sekian pemaparan materi pada presentasi hari ini. Saya selaku perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang dituturkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.